we begin? Hai Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, salam Adiaksa. Kembali lagi bersama kami pada podcast Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bersama saya Octavia Rowli. Pada podcast ini merupakan program baru dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pada siang hari ini kami akan membahas masalah pelayanan-pelayanan apa aja sih yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam era pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh tamu kita, Abang None Jakarta Barat tahun 2019, dan narasumber kita, Kasipidum Jakarta Barat. Nah, seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita mulai perbincangan lebih lanjut, ada baiknya kita memperkenalkan dulu Abang None kita dan narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Silakan Abang dan None. Sebelum kita kenalan, kita kan Abang None ya. Abang None itu kan identik banget ya None dengan pantun nih. Mungkin sebelum kenalan, Abang kasih pantun dulu ya None. Bantu ya None ya. Boleh dong, Bang. Oke. Siang-siang beli markisa, Cakep, Bang. belinya di Pasar Ruya. Artinya? Halo Sobat Adiaksa, izinkan kami perkenalan ya. Nah, langsung aja nih, kenalkan. Nama saya Bang Rasra dari Abang None Jakarta Barat 2019. Oke, dan saya Bang Eva dari Abang None Jakarta Barat 2019. Nah, itu tadi udah kita dengar perkenalan diri dari Abang None kita yang hadir pada saat ini, dan selanjutnya dari narasumber kita Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Silakan Bapak. Salam Sobat Adiaksa, nama saya Yusman. Saya Kasih Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Mungkin Abang None udah nggak sabar nih pengen nanya-nanya pelayanan apa aja sih yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Berhubung pada saat ini sudah ada narasumber kita dari Bapak Kasipidum. Langsung aja Bang Non mau nanya apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya hari ini. Nah, jadi kita sekarang mau mulai langsung aja ya Bang. Tapi sebelum mulai, supaya lebih santai lagi, kasih pantun lagi dong Bang. Boleh kasih pantunnya. Oke, bantuin ya None ya. Siap Bang. Oke. Pergi ke pasar beli bakso urat, Cakep. makannya mbak puanya. Artinya Bang? Mumpung lagi di Kejaksaan Jakarta Barat, nyok kita nanya-nanya. Iya Bang, kita tanya-tanya ya. Oke, siapa yang mau di sini apa nanya-nanya Pak ya? Oke. Siap, Bang. Non, kasih nomor pertanyaan Non. Oke, jadi gini Pak, untuk sekarang ini kan kita lagi di masa pandemi COVID-19 ya, gitu. Dan yang setahu saya juga di masa-masa seperti ini itu kan banyak pelayanan publik yang tutup, gitu. Nah, kita di sini kan mau ngobrol tentang tilang ya Pak ya, gitu. Nah, bagaimana sih untuk tilang, penanganan tilang di masa pandemi ini Pak, gitu? Bisa dijelasin mungkin? Jadi gini, terkait dengan tilang ya, mungkin banyak sih masyarakat yang bertanya-tanya, wah kalau tilang ini kayaknya ribet segala macam, dan akhirnya banyak yang mengambil jalan pintas seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat ya di info-info yang udah ada di media segala macam, sebenarnya nggak ribet juga, terutama dalam hal pengambilan barang bukti ya. Jadi kita Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam melakukan pelayanan publik udah berusaha secara optimal. Misalnya pelanggar sebenarnya tidak harus datang ke kita seperti itu. Jadi kalau mamanya mungkin Abang None dulu sebelum masa pandemi melihat wah banyak nih setiap hari Jumat ya kalau kita banyak nih berjubel pada ngantri untuk ngambil barang bukti segala macam, terus bayar juga di bank segala macam. Jadi kayaknya ribet banget. Tapi ke arah sini, apalagi ke zaman-zaman masa-masa pandemi sekarang ini ya, kita udah ini banget, udah banyak fasilitas yang kita berikan. Misalnya bisa lewat online segala macam dengan akses website, dengan ada aplikasi dan di IG segala macam, banyak lah informasi yang bisa kita berikan. Jadi lebih mudah ya Pak masyarakat untuk tahu pelayanan apa aja sih yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Kalau boleh tahu nih Pak, kita bisa akses di mana aja sih Pak sebagai masyarakat? Kalau tadi kan Bapak bilang ada di website, aplikasi, nah itu apa aja sih Pak? Apa aja tuh Pak? Iya, biasanya gini, kalau mamanya abang ini mungkin di jalan segala macam terus nanti segala macam itu kan nanti ada slip ya, ada slip. Di slip itu biasanya ada semacam nomornya, nomor slipnya. Nah, dari situ kita bisa paling yang awal kita pengen tahu, nih saya ngelanggar apa nih, pasalnya di situ ada, terus slipnya ada, habis itu berapa sih denda yang harus kita bayarkan, nah seperti itu. Nah itu bisa diakses di website kita, jadi buka aja di website kita www.kejarijakbar.go.id, nanti di situ akan ada berapa sih denda yang harus kita bayarkan. Nah setelah denda kita udah tahu, baru kita melakukan pembayaran di bank ya. Jadi kita tidak menerima pembayaran denda secara cash karena hal itu untuk menghindari kemungkinan ada yang oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti itu. Jadi kalau umpamanya itu cash dibayar di BRI, nanti uangnya bisa disetor kas negara, tanda terimanya dibawakan ke petugas kami, langsung bisa ditukar dengan barang bukti yang udah disita ya, diambil pada saat pelanggaran itu. Biasanya sudah ada ini ya Pak, di surat tilang itu sudah ada pemberitahuan kode brifannya itu Pak? Iya, kadang di slip itu ada kode ID Briva, jadi di slip itu ada register ya, ada register, setelah itu ada tanggal sidang yang harus dihadiri, terus habis itu ada ID Briva. Jadi Abang None serahkan aja itu di BRI dengan ada ID Briva, akun virtual itulah nanti besaran denda yang akan dibayarkan. Oke Pak, ini kan tadi kan Bapak bilang kalau sebelumnya kan memang kan ada tanggal sidangnya kalau di slip tilangnya itu. Nah berarti saat masuk website atau aplikasi itu kita untuk ngambil barang bukti itu sesuai dengan tanggal sidang atau bebas Pak kalau di pandemi seperti ini? Jadi gini, bisa aja, jadi pelanggar itu bisa ngambil secara langsung sebelum tanggal sidang. Tapi denda yang harus dibayarkan adalah denda maksimal. Jadi denda maksimal sesuai dengan undang-undang. Nah, biasanya begitu pelanggar ditilang, diberikan slip oleh polisi ya, Polantas, itu ada jangka waktu selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu ada kesempatan dari polisi untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Nah, di pengadilan itulah nanti hakim akan memutuskan berapa sih denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar berdasarkan pelanggaran yang terjadi. Seperti itu. Jadi, kalau umpamanya dia mau bayar sebelum hari sidang, resikonya dia akan bayar denda maksimal seperti itu. Tapi kalau umpamanya dia setelah perkara itu diputus, perkara pelanggaran itu diputus oleh hakim, maka pelanggar hanya membayar denda itu aja. Seperti itu. Jadi bisa saja lebih murah. Kayak gitu. Karena kalau maksimal kan dipukul rata. Tapi kalau diperiksa majelis hakim beda lagi. Bukan majelis ya, hakim tunggal itu beda lagi. Yang dibayar harus sesuai dengan putusan hakim itu ya Pak? Iya. Biasanya dibawa dari denda maksimal yang udah ditentukan. Seperti itu. Jadi pelanggar kalau umpamanya putusan itu sudah diputuskan oleh hakim, nanti pelanggar cukup membayar denda itu ditambah biaya perkara, biasanya 1.000. Gitu. Kalau gitu Pak, tadi kan udah sempat jelasin tuh singkat alurnya. Pengen tahu dong Pak, bedanya alur persidangan tilang ini sebelum pandemi dan pada saat ini. Bedanya apa sih Pak alurnya? Gimana? Ya. Bedanya banyak banget ya. Jadi awalnya kita kalau ada pelanggar kayak dulu, pelanggar ditilang sama polisi, di slipnya itu kan udah ada nih tanggal sidangnya dan di pengadilan negeri mana. Seperti itu. Kalau di Jakarta Barat, pengadilan negeri Jakarta Barat, hari tanggal berapa, seperti itu. Nah, pelanggar kalau dulu itu datang ke pengadilan pada hari yang sudah ditentukan, itu datang ke pengadilan. Nah, di ruang sidang di pengadilan negeri itu nanti ada hakim, ada jaksa juga di situ. Jadi
dipanggil, slipnya atas nama siapa, A umpamanya, pasal berapa, denda berapa, langsung diputus pada saat itu juga sama hakim. Setelah diputus, denda sekian ratus ribu umpamanya. Nah, pada saat itu juga pelanggar membayar kepada jaksa secara tunai. Nah, setelah dibayar baru jaksa selaku eksekutor mengembalikan barang buktinya pada saat itu. Sehingga ini banyak kendalanya. Manakala pelanggar itu bukan orang yang domisilinya di Jakarta Barat, misalnya orang Jogja, dia melintas di Jakarta Barat terus ketilang, sementara dia harus berangkat lagi ke Jogja, itu jadi kendala. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi akhirnya dilakukan terobosan lagi. Keluarlah Perma nomor 12 tahun 2016. Di Perma itu diatur yang awalnya pelanggar harus datang ke pengadilan, nah, tapi di sini hakim langsung memutus di luar kehadiran pelanggar. Jadi pelanggar udah nggak usah lagi ke sana. Jadi hakim ini cukup melihat slip aja, pasal yang dilanggar berapa, dia langsung menjatuhkan denda. Seperti itu. Nah, pada hari yang sama jam 8 langsung diupload di website pengadilan. Di website pengadilan, linknya juga ada yang di kejaksaan juga untuk selaku eksekutornya pelaksanaan putusan itu. Nah, dari situ si pelanggar udah bisa mengakses nih. Setelah biasanya 14 hari ya setelah ditilang, terus diakses di sana berapa sih denda yang harus saya bayar. Itu setelah Perma 2016. Nah, di era pandemi ini itu beda lagi. Lebih banyak lagi sih kemudahan yang diberikan oleh kami ya selaku pelaksana putusan. Jadi pelanggar yang awalnya dia nggak usah datang ke pengadilan memang ya, tapi tetap waktu itu sebelum pandemi tetap datang ke kejaksaan untuk ngambil barang bukti sebelumnya bayar denda juga kan, seperti itu. Tapi di era pandemi ini kita ada aplikasi di Play Store yang bisa di-download oleh para pelanggar, oleh masyarakat ya. Jadi di aplikasi itu banyak informasi-informasi terkait pengambilan barang bukti yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggar. Seperti itu. Oke, berarti untuk pengambilan barang bukti juga pelanggar itu tidak mesti harus datang ya Pak ya? Berarti ada option atau pilihan lain untuk ambil barang bukti atau bagaimana Pak? Iya, sebenarnya banyak banget ya yang opsi yang bisa diambil oleh pelanggar. Misalnya gini, kalau di kemarin waktu sebelum pandemi ini sebenarnya, jadi pelanggar tuh bisa datang. Cuman kadang pelanggar tuh melihat banyak banget nih. Sementara kan mungkin lagi sibuk ya. Biasanya warga Jakarta mobilitasnya juga tinggi. Jadi wah sibuk banget. Jadi di kami itu sudah ada selain BRI ya. BRI ini kan untuk tadi menghindari pembayaran secara tunai. Jadi dia harus BRI dulu baru ngambil barang buktinya. Kita juga ada stand dari pos. Jadi kalau umpamanya pelanggar udah datang ke kita, kan ternyata kurang banget. Gimana nih caranya supaya saya bisa dapat barang bukti, tapi nggak usah ngantri gitu loh. Tapi udah kadung datang kan kayak gitu. Nah, dia bisa menekan jasa pos. Jadi slip tilangnya itu kita serahin aja ke petugas pos. Nah, setelah itu nanti petugas pos akan mencatat dia namanya, segala macam, dendanya segala macam, dan berapa yang harus dibayarkan. Nah, kan udah bisa diakses nih di websitenya itu. Nah, setelah itu dibayarkan, dia dapat tanda terima, dipulang. Nah, nanti petugas pos yang akan mengantar barang bukti itu ke alamat yang dikehendaki oleh si pelanggar. Ya Pak, tadi kan singgung satu lagi nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ada kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba lewat di Jakarta Barat mungkin terus tapi dia harus pulang ke luar kota. Nah, itu untuk ngambil barang buktinya perlu surat kuasa kah atau gimana kah? Kalau bukan dia yang nggak bisa datang langsung gitu Pak? Oh iya, ngambil. Itu juga ini ya. Jadi itu juga berlaku buat warga Jakarta, walaupun domisilinya bukan ini ya, bukan di luar Jakarta. Jadi mereka tidak harus yang bersangkutan.
yang mengambil. Tapi memang harus ada syaratnya. Jadi mereka harus memberikan surat kuasa kepada orang yang diminta bantuan untuk mengambil. Ada surat kuasa, ada tanda tangan dengan materai, sama dilengkapi fotokopi KTP, si pemberi maupun penerima kuasa. Dan kalau umpamanya tadi di luar kota, saat-saat pandemi ini, kita juga bisa memanfaatkan jasa di kami, di pos. Jadi pelanggar itu bisa datang ke pos yang terdekat ya, walaupun itu di Jogja, di mana aja, kirimkan slip tilangnya itu ke kami. Kirimkan slip tilang itu ke kami, itu disertai dengan bukti pembayaran denda tilangnya. Seperti itu. Nanti begitu kita terima, disertai dengan, kalau di pos kan udah termasuk itu ongkos kirimnya, dendanya segala macam itu. Begitu kita terima, di situ juga ada nomor HP pelanggar. Kita nanti akan berinteraksi langsung dengan pelanggar. Kalau mana itu harus dikirimkan seperti itu. Dan kalau dengan jasa pos, keuntungannya juga kita ada resitnya. Itu bisa kita share kepada pelanggar dan pelanggar bisa nge-track ini nyampe mana nih barang buktinya, kayak gitu. Jadi kita udah nggak usah ribet segala macam, hati tenang, kita bisa nge-track, ya pokoknya optimal lah. Itu mudah sekali namanya berarti ya. Jadi bahwa kalau misalnya di luar kota itu kita juga sebagai pelanggar nggak worry banget ya itu bakal hilang apa gimana, itu pasti akan disimpan dengan baik ya Pak berarti. Benar, seperti itu. Tapi mungkin sedikit menambahkan ya Pak, kalau khusus pelanggar yang barang buktinya kendaraan bermotor, harus datang sendiri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Oh, gitu. Iya. Iya Pak. Jadi ini barang bukti tilang itu kan berbeda-beda ya. Ada SIM-nya yang kadang ditilang, ada STNK. Kadang kalau umpamanya nggak ada surat-suratnya sama sekali, wah di luar bener ya sama sekali itu. Kadang kendaraan bermotornya, ramornya yang diambil, kan seperti itu. Nah, jadi untuk pengambilan khusus ramor itu harus yang bersangkutan yang datang ke kita. Kenapa? Hal ini untuk menjaga jangan sampai kalau umpamanya itu dikuasakan nanti disalahgunakan. Kalau umpamanya dalam bentuk ramor segala macam, umpamanya ada oknum yang mungkin udah dikasih kuasa segala macam, terus dia ngemanfaatin, oh udahlah saya jual atau apalah kayak gitu. Nah, nanti kan yang dirugikan juga pelanggar, seperti itu. Jadi kita seolah-olah memberikan barang itu kepada orang yang salah sebenarnya kan kayak gitu. Jadi kita untuk jaga itu aja sih sebenarnya. Khusus ramor aja. Tapi kalau untuk yang STNK, SIM nggak ada masalah dikuasakan. Berarti kalau gitu yang harus dibawa sama pelanggar kalau misalnya ramor yang ditahan itu apa aja Pak? Misalnya dia harus datang sendiri, itu apa aja Pak yang harus dibawa? Jadi yang dibawa kartu identitas dia sama slip aja. Sama slip aja. Jadi begitu datang ke sini, dia bayar tunai ke BRI, setelah itu kan ada tanda terima. Setelah ada tanda terima, barulah itu kita serahkan kepada petugas tilang. Nah, di petugas tilang ini nanti tanda terima sama slip itu akan diganti kwitansi sebagai pembayaran denda. Nah, pembayaran denda inilah yang nanti kita bawa ke kantor Satpas di Jalan Mogot, Satpas SIM. Jadi karena barang bukti ramor itu ada di situ, bukan di kantor kami. Seperti itu. Gimana, Abang Noni, atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Kasipidum sudah jelas ya Bang ya, dan udah sangat mudah juga sekarang untuk melakukan ini ya prosesnya ya. Iya, jadi nggak harus datang lagi ke sini berkerumun gitu ya namanya. Iya. Terus sebenarnya lebih mudah ya. Iya, jadi mudah. Jadi gini, tambahan lagi nih, rencananya nih dalam minggu depan ya, Senin ini, kita juga akan buka selain di aplikasi. Kadang kan ada masyarakat, wah ini kok kayaknya susah banget deh. Saya nggak seru banget deh kalau nggak bisa datang langsung. Nah, di kita mulai minggu depan ya, insya Allah mulai minggu depan kita akan buka lagi layanan langsung. Jadi nggak hanya lewat online, tapi kita bisa datang langsung ke kejaksaan. Cuman memang harus ada kayak semacam registrasi. Jadi dia harus WA kita dulu di nomor 0812 1279 5628. Jadi slipnya difoto, dikirimkan ke kita seperti itu. Nanti operator yang di kami akan memberikan nomor antrian dan jam berapa dia harus datang ke kantor kejaksaan seperti itu. Kenapa seperti itu? Ini untuk
menghindari adanya kerumunan massa. Karena protokolnya kan memang harus seperti itu untuk mencegah penyebaran menjadi lebih luas kayak gitu. Tentunya tetap dalam protokol kesehatan ya Pak. Ya benar. Datang ke kejaksaan pakai masker seperti itu. Jadi protokolnya tetap kita patuhi. Jadi per jam kita akan bagi maksimal itu 25 pelanggar. Jadi mulai jam 8 sampai jam 9, 1 sampai 25. Jam 9 sampai jam 10 selanjutnya. Jadi setiap jam itu cuma ada 25 pelanggar. Jadi begitu datang kita tadi wajibkan cek suhu tubuh, cuci tangan, hand sanitizer juga kita sediakan, harus pakai masker. Kalau nggak ditaatin, kita harus tegas juga, kita nggak akan bisa melayani. Karena itu untuk kebaikan bersama juga. Gitu. Berarti udah ada kuota maksimalnya Pak ya untuk per jamnya? Iya benar. Kuota maksimal kalau mau datang langsung seperti itu. Tapi kalau memang online bisa yang tadi saya sampaikan. Berarti kalau misalnya di hari itu memang sudah full, berarti akan dioper ke hari selanjutnya berarti ya? Ya benar. Satu hari biasanya dibatasi ya Pak? Ya. Dibatasi sekitar 175 orang ya Pak? 175 orang. Sesuai jam operasional dari kantor ya Pak ya? Benar. Masih ada yang Apa namanya, penasaran untuk ditanyakan? Kan kita kan sering kalau masa PSBB gini kan kadang ada juga nih kelupaan yang nggak pakai masker, kadang nggak mengikuti protokol yang ada ya Bang ya. Kira-kira ada gak sih Pak yang kena tilang terus ke kejaksaan karena melanggar PSBB itu? Oh iya. Jadi kalau yang kami tahu ya selama ini untuk PSBB itu kalau untuk tilangnya itu masih belum ada. Oh, belum ada. Kemungkinan masih sanksi sosial Sosial aja, ya. sanksi sosial Oh, aja oke. ya, misalnya harus nyapu apa segala macam. Berarti nggak ada ya dari kejaksaan sendiri mulai tilang itu belum ada? Belum ada. Oke, Belum ada. Belum Sampai pernah. saat ini belum ada. Takutnya kan nanti kan teman-teman Iya. masyarakat gitu kan, ya gara-gara saya nggak pakai masker ditahan, ditilang. Ditilang. Sanksi sosial ya berarti satunya ya. Iya benar. Oke. Ya terus kalau dari saya penasaran nih Pak, untuk masa-masa pandemi ini kan Jakarta juga kan dari kemarin itu kan menerapkan PSBB ya Bang ya. Nah dari semenjak PSBB dan masa pandemi ini masih banyak nggak sih Pak untuk pelanggar-pelanggar yang kena tilang di jalanan? Iya. Alhamdulillah ya, entah karena itu pandeminya atau karena lalu lintasnya mungkin agak berkurang atau karena kesadarannya udah tinggi ya. Jadi tilang yang kami terima dari pengadilan ya itu berkurang jauh sekali. Apalagi saat ini kan Pak, Iya. ganjil genap, peraturan ganjil genap kan sudah ditiadakan. Diadakan lagi. Jadi masyarakat mungkin sudah lebih leluasa ya masuk area ganjil, area genap walaupun plat mobilnya nggak sesuai kayak gitu. Jadi itu mungkin juga apa ya? Jadi berkurangnya tilang yang kami terima. Gitu. Nah berarti Pak ada mundur lagi nih Pak. Berarti untuk yang online nih, soalnya penasaran sama yang online. Untuk dendanya itu berarti bisa langsung dilihat di aplikasinya. Ya, Bisa. ya. Jadi kalau mamanya abang none ketilang di jalan, pada saat itu nggak bisa dilihat. Oke. Nah, tapi maksimal biasanya 14 hari. Jadi 14 hari setelah ditilang, setelah diputus ya. Setelah diputus kan itu ada tuh, di slipnya tuh ada tanggal sidang, di PN mana. Nah, pada hari yang sama itu udah bisa dilihat. Oke. Denda tilangnya berapa yang harus dibayarkan. Oke. Berarti nggak perlu ribet-ribet pakai calo-calo ya Pak ya, berarti ya. Nggak perlu ngapain, nggak perlu pakai calo, nggak perlu kejar-kejaran ya. Iya. Itu malah bahaya lagi nanti. Nggak perlu ngantri. Nggak perlu ngantri juga, pokoknya yang terbaik lah. Misalkan agak ribet ya, saya nggak tahu harganya, terus kadang kan kita ke calo aja nih Iya. Pak, gitu kan kadang-kadang. Jadi Iya. langsung ada ya Pak ya di. Ada kadang ada seperti itu. Makanya untuk menghindari itu kan kita harus pakai pakai online segala Iya. macam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi segala macam itu sebenarnya untuk menghindari adanya calo. Lebih transparan ya Pak ya, berarti Iya, ya. lebih transparan penerimaan pembayaran denda lewat BRI segala macam itu lebih transparan. Jadi bener uang yang distorkan di denda tilang itu benar-benar akan distorkan kas negara, bukan di kami. Seperti itu.
nggak kurang nggak lebih ya Pak. Nggak kurang, sesuai lebih. putusan. Iya. Udah sangat dipermudah banget ya Pak untuk prosesnya ya. Iya. Dan mengikuti protokol kesehatan sih Iya, pastinya. betul. Jadi menunjang, saya membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 juga nih berarti. Iya. Tapi Pak, untuk proses ini kan semuanya serba dipermudah ya untuk di masa pandemi ini gitu. Tapi kalau misalnya ini itu sudah dijalankan di setiap wilayah atau memang khusus di Jakarta Barat nih Pak? Kalau yang kami tahu masih di Jakarta Barat ya. Jadi Jakarta Barat ini kita mencoba melakukan perumusan seperti itu. Intinya tujuannya pelayanan publik yang terbaik, itu aja. Oke. Keren ya Bang ya, Jakarta Barat. Bangga nih kita nih kita nih. Iya dong, gitu. Bangga ya jadi Abang None Bangga. Jakarta Barat. Iya. Ini luar biasa mempermudah Iya. masyarakat sekali berarti. Terus kalau misalnya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini Pak, apa sih ciri khasnya yang membedakan dari wilayah lain? Kalau bicara keunggulan, saya kira semuanya unggul ya. Kejaksaan harus lebih unggul. Tapi kami berusaha untuk lebih inovatif, gimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Walaupun diserba keterbatasan era pandemi seperti itu. Iya. Setuju ya? Iya. Jadi untuk Abang None sudah Sudah jelas ya, Sudah mungkin jelas ya. masyarakat juga mungkin Iya. bisa tahu ya berarti ya. Iya betul, udah sangat mempermudah masyarakat ya tentunya gitu. Oh ya Pak, tadi kan Bapak menyebutkan kita sudah punya website, sudah punya aplikasinya gitu. Kita bisa akses itu, nama aplikasinya apa Pak? Oh iya, jadi Noni kalau umpamanya mau akses yang mau mendownload ini ke Play Store ya, di situ ada IDT. IDT itu singkatan dari informasi denda tilang. Jadi kita download itu, kita masuk, kita bisa tahu. Kita masukin aja slip tilang kita, di situ nanti akan tertera denda. Dan tata cara gimana untuk mengambil barang buktinya. Seperti itu, mudah sekali. Berarti masyarakat bisa download di Play Store, namanya Ya. IDT ya Pak? untuk Namanya, aplikasinya ya? Iya, namanya IDT, informasi denda tilang. Semua udah lengkap tuh ya Pak dari aplikasi ya? Ya, semuanya udah lengkap. Tinggal masukin aja slipnya, nomor registernya berapa, nanti akan muncul denda yang harus dibayarkan dan tata cara pengambilannya seperti apa. Nah, enak banget ya Nanti Bang ya? sekarang ya. Nggak perlu ngabisin waktu lagi Iya, tuh. betul. Udah penasaran. Langsung aja pegang HP, klik, jadi. Selesai. Udah. Luar biasa ya Kejaksaan Jakarta Barat ya. Hebat ya Bang ya? ya jadi kesimpulannya ya perbedaan pelayanan tilang pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi bisa dirasakan oleh masyarakat. Waktu sebelum pandemi kan masyarakat harus datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, harus ngantri, apalagi di tengah kesibukan dari masyarakat itu sendiri harus menghabiskan waktunya, meluangkan waktunya untuk datang untuk mengambil barang bukti atau membayar tilangnya sendiri. Jadi setelah pandemi ini dengan adanya pelayanan online, pelayanan tilang online yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat lebih mempermudah masyarakat dengan cara tadi mendownload aplikasi yang udah disediakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sehingga masyarakat tidak perlu datang lagi untuk berkerumun, tidak perlu antri lagi, tidak perlu membuang-buang waktunya. Gitu. Sedikit Bang, saya kasih tambahan. Jadi kemudahan pelayanan pengambilan barang bukti tilang itu bukan berarti kita merestui adanya pelanggaran yang terjadi seperti itu ya. Jadi saya himbau masyarakat tetap patuhi aturan karena aturan dibuat untuk melindungi kita semua. Iya, betul. Seperti itu. Ya, Abang None dan Pak Kasipidum, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran dari Abang None yang sudah meluangkan waktunya hadir untuk menemani kami di sini, bertanya-tanya kepada kami. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus yang sudah diberikan. Semoga di lain waktu jika kami undang kembali bisa mau hadir lagi ya. Langsung gitu hadir ya. ya. Kasih kesempatan langsung ketemu narasumbernya. Dan kepada narasumber kita kali ini Bapak Kasipidum, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat atas pelayanan-pelayanan tilang online yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Nah, sebelum kita menutup acara ini, saya mau mengajak untuk quote kita hari ini. Tangan kanan, jempol kanan, kejaksaan hebat, dan jempol kiri, Indonesia kuat. Oke. Ya, kita mulai ya, Pak. 1, 2, 3. Kejaksaan hebat, Indonesia kuat. Oh ya Sobat Adiaksa, satu lagi jangan lupa like, share, and subscribe di bawah ini ya. Bye.